Ternyata Logan Lee merupakan orang di balik kejadian teror pada malam pesta di penthouse. Beberapa jam sebelum kejadian, Logan Lee mengutus anak buahnya untuk menukar bola kembang api yang berisi uang dengan boneka dan spanduk bertuliskan "Pembunuh Minsola ada di sini". Dan setelah bola spanduk itu keluar, seluruh peserta pesta di penthouse berteriak ketakutan dan Logan Lee pun berpura-pura merasa kecewa kepada Joe Dante karena acara yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Logan Lee pun akhirnya meninggalkan acara tersebut menuju mobilnya. Di dalam mobil, Logan Lee membuka laptop, mengaktifkan CCTV dan mulai melihat situasi di tempat acara tersebut. Kemudian, Logan Lee juga memberi pesan WhatsApp kepada Soryun bahwa Soryun harus segera memberitahu kepada semua orang di sana kalau Minsola adalah putri kandungnya. Saat Soryun terus didesak oleh Logan Lee dan saat akan mulai memberitahu, Sojin seketika menuduh Soryun sebagai pelaku teror itu dan semua teror terkait Minsola. Sojin juga membawa masuk lukisan milik Soryun yang mirip dengan Minsola untuk menguatkan pendapatnya. Sojin pun memaksa Soryun untuk mengakui bahwa Minsola adalah putri kandungnya. Merasa disudutkan di hadapan penghuni penthouse, Soryun akhirnya menyerang balik Sojin dengan membocorkan fakta bahwa Sojin selama ini telah berselingkuh dengan Joe Dante. Soryun juga membeberkan bahwa selama ini ia mengetahui Minsola tidak bunuh diri melainkan dibunuh di penthouse. Soryun bahkan mengatakan ia melihat tangan yang mendorong Minsola dari lantai atas penthouse. Paparan Soryun itu mengejutkan penghuni penthouse, terkhusus Sojin dan Joe Dante. Soryun berkelit bahwa ia selama ini memilih diam karena tidak ingin menghancurkan rumah tangganya. Logan Lee yang juga mendengar percakapan itu akhirnya menyadari bahwa ia dan Soryun sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari pelaku pembunuhan Minsola. Setelah malam kejadian di penthouse, Soryun mendapat informasi dari mata-mata bayarannya kalau guru Go Hodong yang sebenarnya itu ada di rumah sakit. Ia berada di rumah sakit karena 5 tahun lalu ia telah mengalami kecelakaan mobil. Dan Soryun pun mulai bingung dan bertanya, lalu Go Hodong yang biasa ngajar di sekolah itu siapa? Dengan penuh penasaran, Soryun mendatangi apartemen kediaman Go Hodong secara diam-diam dengan cara bersembunyi menunggu waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, Soryun mulai masuk, lalu mulai mengecek seisi rumah dan menemukan fakta bahwa Go Hodong merupakan Logan Lee yang tengah menyamar menjadi guru palsu dan Logan Lee pun merupakan kakak angkat dari Minsola. Mengetahui hal itu, Soryun benar-benar sangat marah kepada Logan Lee karena telah membuang anaknya tersebut. Jadi sedikit cerita guys, biar gak gagal paham ya. Terdapat suatu bisnis ilegal jual beli anak di Korea yang mana sasaran objeknya itu adalah anak panti asuhan. Di dalam transaksi jual beli itu, bukan semata-mata hanya mengadopsi anak saja, melainkan anak yatim. Dan Berona merupakan salah satu dari banyak anak yang dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk praktek transplantasi sumsum tulang belakang. Lanjut, sepulang dari mengajar dan sedang duduk santai, tiba-tiba dari belakang secara mengejutkan Soryun ingin menikam Logan Lee dengan menggunakan pena. Di sana, Soryun meluapkan emosi kekesalannya kepada Logan Lee karena telah memanfaatkan anaknya. Dan Logan Lee pun berusaha untuk menenangkannya bahwa Soryun telah salah paham kepadanya. Namun, karena Soryun sudah mulai kerasukan setan, Aing jomblo. Aing jomblo. Aing jomblo. Sabar. Aing jomblo. Sabar, doakan tadi. Doakan lah. Aing jomblo. Aing jomblo. Ustaz, sia teh kehen. Sarua. Aing jomblo. Aing jomblo. Aing jomblo. akhirnya Soryun pun menancapkan pena tersebut dan mulai merasa tenang. Lalu Logan Lee mencoba untuk menenangkannya, meyakinkannya dan menjelaskannya tentang dirinya bahwa apa yang dipikirkan Soryun tentangnya itu salah. Tapi Soryun tetap kekeh tidak mempercayai Logan Lee. Lalu ia pun pergi.
Dan saat akan pulang, tak lama suaminya datang lalu bertanya kepada Soryun, "Sedang apa kamu di kamar Logan Lee?" Seketika Soryun pun benar-benar kebingungan, tak bisa menjawab. Dan di saat itu juga Logan Lee datang dan menjawab pertanyaan Jodante bahwa Soryun bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian di pesta semalam. Dan berkat Soryun, akhirnya Logan Lee tidak jadi membatalkan kontrak itu. Kemudian Jodante mempercayai omongan tersebut dan disanalah awal terjadinya koalisi antara Soryun dan Logan Lee untuk mencari siapa pembunuh dari Min Sola. Cerita lain datang dari Ha Eun-byul yang mengancam Baerona bahwa ia akan mengatakan pada siswa di sekolah seni Cheonga bahwa ibu dari Baerona yaitu Oh Yoon-hee telah menggoda ayahnya Eun-byul, yaitu Yoon Seol. Berusaha melindungi ibunya, Baerona sepakat akan mengikuti semua keinginan Eun-byul. Seperti tidak tampil optimal pada ujian semester, mengakui dirinya lah yang menyamar menjadi Min Sola, hingga secara sukarela keluar dari SMA tersebut. Di sisi lain, layar juga menampilkan Jodante yang menemukan bukti bahwa guru Go Hodong lah yang telah mencuri ponsel Min Sola dari pengacara Lee Kyujin, dan episode 14 pun berakhir.